Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siba Asmi Faros Altov dengan NIM A11-2020-12662, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek dari tim sampah, plotting UI UX yang telah saya kerjakan. Di sini saya mengikuti KKI di Center of Excellence Udinus di bagian tim sampah dan plotting UI UX, yang mana pertama saya membuat use case dari aplikasi Waste-Track. Waste-Track sendiri adalah sistem informasi mengenai limbah sampah di Kota Semarang yang dikembangkan berbasis mobile. Lalu di sini ada dua aktor, yaitu adalah user dan juga admin, di mana user memiliki batasan akses dari aplikasi seperti hanya bisa melakukan read dan juga beberapa edit untuk beberapa fitur seperti login, register, ataupun profile. Di sini user dapat mengakses login, statistik sampah, prediksi sampah, chatbot, deteksi sampah, penanggulangan sampah, notifikasi, dan juga profile. Dan admin secara garis besar melakukan kontrol dan juga maintenance terhadap aplikasi. Di sini ada flowchart. Flowchart sendiri berupa alur dari aplikasi Waste-Track. Yang pertama, saat memulai, user akan diarahkan ke halaman login. Ketika belum memiliki akun, diarahkan ke halaman register, lalu ke halaman login, dan masuk ke halaman dashboard. Di sini juga ada fitur untuk lupa kata sandi yang berhubungan dengan alamat Gmail dari pengguna, yang nantinya akan dikirimkan kode-kode tertentu untuk lalu mengubah kata sandi dari akun. Setelah di halaman dashboard akan ditampilkan beberapa menu utama, di antaranya ada statistik sampah, prediksi sampah, deteksi sampah yang berhubungan langsung dengan penanggulangan sampah, lalu ada notifikasi, chatbot, dan juga profile. Di sini pengguna dapat mengedit profile. Di prediksi sampah sendiri terbagi menjadi dua, berdasarkan suhu dan juga berdasarkan total sampah. Dan penanggulangan sampah dibagi menjadi dua juga, sampah organik dan juga anorganik. Sampah organik diantaranya adalah sisa makanan, limbah kayu atau ranting, limbah kertas. Lalu ada anorganik, ada limbah plastik, limbah kaca, limbah logam berat, limbah kain, dan juga limbah karet atau kulit beserta penanggulangannya. Selanjutnya di sini ada ERD. ERD sendiri adalah berupa kelas dan juga variabel-variabel yang terkait aplikasi dalam pembangunan aplikasi Waste-Track. Lalu ini adalah wireframe dari aplikasi dari halaman splash, login, dan juga register. Wireframe sendiri merupakan desain dasar atau desain kasar dari aplikasi UI yang dibangun. Lalu ada halaman notifikasi, chatbot, dashboard, seperti ini. Halaman profile untuk prediksi sampah dan juga statistik sampah. Deteksi sampah dan juga penanggulangan. Selanjutnya ada desain sistem. Desain sistem dibuat untuk sebagai acuan dan juga sebagai aturan dari desain yang akan dibangun, sehingga desain yang dibangun nantinya konsisten dan juga terstruktur dengan rapih. Ini ada font yang dipakai, jenisnya ada Poppins, lalu ukuran-ukurannya, ada warna untuk background dan juga icon, dan juga ini adalah icon yang digunakan di dalam pembangunan aplikasi. Kita juga melakukan laporan dengan mentor secara berkala untuk melaporkan perkembangan progres yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan desain UI aplikasi yang sudah desain akhir yang sudah fix dari aplikasi Waste-Track. Ini adalah halaman splash screen-nya, ada logo dan juga nama. Lalu ini ada halaman register. Ini ada halaman login, lalu ada lupa kata sandi, mengirimkan email, lalu ada kode-kode tertentu. Setelah verifikasi, mengubah kata sandi, lalu lanjut ke halaman login kembali, masuk,
Nah, di sini ada tampilan halaman dashboard dan ada kalimat sapaan untuk user, lalu ada fitur chatbot. Di sini nantinya pengguna akan dapat melakukan tanya jawab ataupun bertanya seputar informasi mengenai sampah. Lalu di sini ada fitur statistik sampah yang mana menampilkan data sampah 2 tahun terakhir pada tahun 2021 dan juga 2022 yang telah diperoleh berupa grafik dan juga tabel. Lalu di sini ada prediksi sampah berdasarkan suhu. Ini ada tabel berupa grafik juga dan juga tabelnya. Di sini tahun 2021 dan juga 2022 dan juga menunjukkan hasil prediksi selama 1 tahun mendatang. Selanjutnya ada berdasarkan total, kurang lebih tampilannya sama. Selanjutnya di sini ada halaman total. Berdasarkan total sampah kurang lebih sama, visualisasi dengan grafik dan juga tabel tahun 2021-2022 dan juga menunjukkan prediksi sampah berdasarkan total sampah selama 1 tahun mendatang. Selanjutnya di sini ada penanggulangan sampah organik, ada pengertian dan juga pengertian sisa makanan itu seperti apa, cara penanggulangannya bagaimana. Sampah organik, di sini juga ada pengertian, cara penanggulangannya. Lalu di sini ada notifikasi. Notifikasi yang nantinya akan berisikan update-update seputar aplikasi ataupun seputar dengan limbah sampah. Di sini ada deteksi yang nanti berhubungan dengan kamera ataupun hardware dari pengguna, lalu juga berdasarkan Lalu di sini ada deteksi yang nantinya berhubungan dengan kamera dari aplikasi mobile, lalu juga mengakses galeri. Setelah di-capture, gambar sampahnya di-capture akan menampilkan informasi apakah sampah itu organik atau anorganik yang langsung mengarah ke cara penanggulangannya. Lalu di sini ada profile, pengguna dapat mengedit profile. Lalu juga ada beberapa fitur tambahan yang nantinya dapat dikembangkan untuk penelitian lanjutan. Lalu keluar dari aplikasi. Nah setelah UI itu dibuat, kita juga melakukan survei berupa kuesioner untuk mengetahui apakah desain yang dibuat itu telah sesuai atau bagaimana respon pengguna setelah melihat desain yang telah dibangun. Apakah aplikasi informatif, apakah mudah digunakan, apakah prototipenya berjalan dengan baik, tampilan aplikasinya menarik, apakah nyaman digunakan, konsisten, responsif, terstruktur dengan baik, dan apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Dari kuesioner yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kami berhasil membuat spesifikasi kebutuhan dan juga desain untuk aplikasi WasteTrack. Yang selanjutnya, aplikasi WasteTrack merupakan aplikasi sistem informasi limbah sampah yang informatif dan juga mudah digunakan. Yang ketiga, aplikasi WasteTrack dapat berjalan dengan baik, memiliki tampilan yang menarik untuk pengguna. Yang keempat, berdasarkan desain, aplikasi WasteTrack yang telah dibangun nyaman digunakan karena bersifat konsisten. Lalu yang terakhir ada aplikasi WasteTrack telah responsif, terstruktur, dan juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil dari
project tim sampah, plotting UI UX yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.